lagi kepada saya, Sinarin, membuat solusi kebaya lama Anda dapat teratasi. Yeay! Lebay.com. Hai teman-teman, apa kabar? Tentunya baik-baik saja bukan? Sekarang saya kembali lagi dengan saya membuat tutorial. Tapi tutorial kali ini bukan kebaya. Tutorial kali ini adalah dress. Nah, ini dia. Tapi sebelum nonton silakan minum dulu karena pasti kalian akan haus. Baik di tengah. Gak bener. Ada intronya. Oke lah teman-teman, kalau begitu kita kembali lagi. Dress. Seperti biasa, dress ini kalau sudah selesai, rombak. Sekali pakai rombak, kalau pakai rombak, pengiritan. Asal ini dress udah agak teriak-teriak aja, ya nggak nangis-nangis, katanya saya lagi katanya gitu. Padahal maksudnya pengiritan. Oke teman-teman, kalau begitu kita mulai. Sekarang saya mau rombak dress ini, sekali lagi saya bilang kan, baru sekali pakai. Ya prinsip saya begitu, rombak. Pertama-tama kita lakukan apa? Yo, siapkan patung. Itu paling penting ya. Kita siapkan patung. Ya, yang kedua apa yang kita siapkan? Yang kedua adalah jarum pentul. Jarum pentul. Jarum pentul ini harus disiapkan. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga gunting. Gunting. Ya, gunting harus disiapkan. Ya, supaya apa yang kita kehendaki bisa kita gunting. Yang ketiga apa? Tadi udah ketiga ya, keempat. Yang keempat apa? Yang keempat adalah jarum. Kita mulai ya. Nah, sekarang baju yang dress ini mau saya rombak. Rombaknya seperti saya bilang kemarin, bahwa setiap sisa daripada jahit kita minta sama tukang jahitnya, sedikit pun jangan ada yang tertinggal. Ya, supaya apa? Ketika kita nanti mau merombak baju, kita mau membuat yang bagus, kita membuat yang baru, bisa ada temannya. Dia nggak jauh-jauh dari temannya. Udah kita mulai ya. Nah, sekarang teman-teman, sisa dari pakaiannya itu ini dia. Ini sisanya. Selalu moto, sisa bahan harus diambil. Moto menjahit. Ya, kita lanjutkan. Jadi sisa bahannya ini dia ada 3 percaan. Udah menghasilkan percaan. Ini percaan 1, ya. Ini percaan 2, ya. Ini yang panjang. Ya teman-teman, yang panjang. Terus sisaan yang ketiga, ini dia. Ya, ada 3 percaan. Tapi kayaknya saya maunya yang panjang, percaan yang panjang. Ya, supaya memodifnya itu lebih bagus, ya. Nih. Ini kita simpan dulu. Karena saya bingung memodifnya kayak apa ya? Bingung gitu. Jadi saya itu pengen model yang sederhana tapi kelihatan elegan. Jadi ketika orang ngelihat saya gitu, wow, gila keren. Ini model kayak apa ya? Saya maunya yang kayak begitu karena orang yang berpenampilan bagus tidak selalu wah, mewah, enggak juga. Tapi ketika dia menempatkan sisi desain yang pas, itu dia hasilnya jadi cakep. Nah, kayaknya saya mau pakai payet. Saya ada renda payet. Biasanya memang kalau renda payet ini selalu saya simpan sisa-sisanya. Dan saya sengaja membuatnya supaya ketika nanti ada orang yang mau bikin baju, memakai jasa saya, gitu, saya bisa langsung dengan cepat menempelkan. Nah, ini teman-teman, ini namanya renda payet. Ini renda payet. Dapat ya. Tuh. Cakep ya. Renda payet. Nah, renda payetnya ini dalam satu renda payet ini terdiri dari 10 warna. Yang satu adalah emas muda, orange transparan, orange dan orange. Gradasinya orange. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini.
Ini saya biasanya ciptakan renda ini biar gampang. Ketika misalkan ada orang yang pesan, saya tinggal tempel. Ah, jelek, tempel lagi sebelah sini. Ah, jelek, tempel lagi sebelah sini. Ah, gitu. Jadi tidak merubah apapun. Ya, tidak merubah sama sekali, tidak merubah apapun. Ya. Nah, saya buat kayaknya orange atau emas ya. Saya maunya nggak kelihatan glamor tapi kelihatan cakep. Kalau orang lihat, wow, keren gitu ya. Kayaknya sewarna, sekarang saya pengen yang sewarna. Saya tidak mau yang beda-beda warna. Cakep sih. Tapi terlalu menor. Kayaknya untuk tahun ini aku yang soft-soft aja, tapi kelihatan wow. Nah begitu caranya ya teman-teman ya. Nah, jadi jatuh. Jadi saya mau pakai yang emas aja ya. Saya sematkan. Gimana caranya ya biar kelihatan cakep dan terlihat. Saya sematkan. Saya mau model yang miring ya. Saya sematkan seperti ini. Seperti yang saya bilang, yang namanya desain bebas mau seperti apa aja ya. Saya kayaknya punya renda lagi yang warna emas. Rendanya cuma sedikit, sisa-sisa ya. Nah ini saya punya segini rendanya ya. Ini rendanya ini sama juga nih ya kan. Nah ini payetnya bisa mencapai 8 warna gradasi ya. Ini sisanya ya teman-teman, ini sisanya. Nah saya mau tempel dan masukin ke baju ini ya. Saya tempel modelnya. Nah seperti ini. Saya bikin miring ya. Coba kita dekatkan. Saya bikin miring supaya apa? Supaya cakep. Ya saya bikin miring seperti ini kira-kira. Nah ini jelek ya, kalau berongga dia harus nempel ya, dia harus nempel. Jadi ini disematkan di sini, tindih di atas ya, supaya apa? Kelihatan natural. Nah ininya supaya tidak berubah, tempel dengan jarum pentul, jarum pentul supaya tidak bergeser. Nah gimana? Oke kan? Sudah kelihatan berbeda nggak ya kira-kira dari yang awal? Rasanya belum? Coba saya lihat dari dekat. Wow, belum berbeda ya. Nah sekarang saya pakai sisa bahan yang tadi. Saya ambil yang panjang ya, yang panjang. Saya ambil yang panjang. Kalau yang pendek seperti ini rasanya nggak bisa ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau yang panjang nggak bisa berbuat apa-apa. Nah jadi ketika kita mau sematkan ini di baju, hal yang paling sangat dan paling mendasar diperhatikan adalah bentuk ininya ya. Bukan bentuk ya, apa yang namanya, warna bahan, supaya kelihatan warna bahan ini memang yang di luar, jangan yang di dalam ya. Jangan kebalik-balik. Kalau nanti kita bikin yang dalam menjadi yang luar, ketika sudah selesai nangis, ya salah, harus ulang. Begitu, kerja 2 kali ya. Jadi sebelum disematkan kita perhatikan ini ya, kita perhatikan ini kayaknya yang luar yang ini, berarti inilah yang disematkan. Terus saya mau sematkan di sini, saya mau bikin tumpuannya di sebelah kiri ya, supaya kelihatan berbeda. Oh ya, bisa. Caranya begini, yang tadi yang sudah kita bentuk bunganya, yang menurut saya sudah bagus peletakan bunganya, bisa saya copot dulu, tapi copotnya hanya setengah ya, setengah, supaya apa? Tidak berubah. Saya copot setengah, lipat, setengah lipat ya. Terus saya mau sematkan di sini supaya kelihatan bagus. Di mana kelihatannya natural? Ini dilipatnya miring. Ya, kelihatan nggak? Ini dilipatnya miring.
Supaya apa miring? Supaya dia kelihatan natural. Ya, nggak kelihatan itu tempelan, tapi kelihatan itu hal yang disengaja. Ya, kita sematkan di sini dengan miring. Seperti ini. Ya, teman-teman. Miring. Oke? Kita pelipulin. Kenapa di sini? Supaya nanti bisa ditutup dengan renda brokat. Terakhir bisa ditutup dengan renda brokat. Ya, teman-teman ya. Oke. Terus langkah yang kedua adalah dilipat. Ya, dilipat. Supaya kelihatan natural. Seperti yang saya bilang tadi, gimana caranya supaya kelihatan natural? Dilipat, dipentulin, dilipat terus diturunin ya, dilipat, diturunin, ya, kelihatan teman-teman? Nah, ini adalah bagian dari tangan. Harus hati-hati. Seperti saya pernah edisi yang lampau, saya bilang yang namanya tangan itu harus diperhitungkan. Karena ketika salah, nanti tangannya tidak bisa bergerak. Oke? Jadi ini dibuat panjang. Buat panjang, melingkar ke belakang. Ya, melingkar ke belakang. Oke? Dan ditutup oleh renda. Ya. Kita taruh di atas. Kelihatan nggak? Ya kan? Nah, setelah itu kita lipat lagi biar kelihatan natural. Kita tutup. Di bawah agak turun sedikit lipatannya. Di bawah renda. Ya, kelihatan? Kalau kelihatan seperti ini, berarti kurang bagus. Artinya harus diperbaiki. Perbaiki supaya dia kelihatan natural. Oke? Kelihatan? Kelihatan kan? Cakep. Nah, sekarang ini belum terselesaikan. Kita lipat arahnya supaya kelihatan natural. Dilipat, ditaruh di atas. Dilipat lagi. Kita lihat lagi di sini. Tertutup nggak? Oh, tertutupnya. Oh, tertutupnya ternyata di bagian sini, misalkan. Ya kan? Udah ketahuan nih bagian sini. Berarti yang ini lebihannya kita naikkan ke sini. Nah, seperti ini. Ya, cakep. Ini kemana lebihannya? Lebihannya menutupi yang di sebelah sini. Seperti ini. Ya, dipentulin. Jangan dicantum dulu, dipentulin dulu ya. Supaya kalau dia nggak cocok bisa kita geser-geser. Sudah cakep? Kita lihat lagi. Waduh, cakep. Waduh, ini kayaknya gelembung, penumpukan. Ya, kalau penumpukan kita buka lagi. Kita bikin yang bagus. Oke. Baru dilanjutkan apa? Dipertulin. Ini dinaikkan ke atas supaya bagus. Gimana teman-teman? Keren kan? Cakep? Cakep dong. Nah, sekarang setelah sudah selesai ini, kita lihat ini. Kita perbaiki kembali. Kita turunkan. Turunkan sesuai dengan awal. Jangan ini sampai melengkung. Kita perbaiki kembali. Nah, yang sebelah sini kita perbaiki. Keren kan? Keren nggak? Nah, setelah itu kita lihat tangannya. Mana tangannya? Mengganggu nggak kira-kira? Tidak kan? Berarti tidak usah diperbaiki lagi karena dia tidak mengganggu, ya. Dia sudah cakep. Ih, cakepnya. Nah,
setelah itu apa yang dilakukan? Bagian belakang. Nah, lihat bagian belakang. Bagian belakang ini sudah memenuhi sepertinya. Ya, dia sudah bergelombang. Kelihatan nggak teman-teman? Dia sudah bergelombang. Ya, tuh. Kalau dia sudah bergelombang, kita sematkan dengan jarum pentul. Kita sematkan dengan jarum pentul. Jarum, mana jarum pentulku? Ini dia. Kita sematkan dengan jarum pentul. Oke. Kita sematkan lagi di sini dengan jarum pentul. Ya kan? Sudah bagus, sudah berlipat, sudah natural, ya. Supaya dia nggak bergerak. Ketika kita jahit, dia tidak bergerak, ya. Terakhir, kita sematkan yang di bawah dengan jarum pentul. Keren! Nih, lihat teman-teman. Cakep. Menurut teman-teman udah berbeda belum? Kalau menurut aku masih belum, ya. Masih ada detail yang harus ditambah supaya dia benar-benar kelihatan berbeda. Tambahin apa ya? Oh, kayaknya payet. Karena begini, kalau yang saya tahu dan pengalaman saya, ketika dia membuat satu segitiga siku-siku, segitiga siku-siku, sok matematika, padahal sih salah. Maksud saya, sudutnya ini yang membuat suatu segitiga, ya, harus benar-benar terlihat sudut, ya. Oleh sebab itu kita tambahkan renda. Mana ya rendanya, masih ada sisa sedikit. Nah, inilah rendanya. Ya teman-teman, ini rendanya. Nah, renda ini harus dirapikan. Rapikan, ya. Ini semua dirapikan teman-teman, supaya kelihatan bagus. Gunting sesuai bunganya. Guntingnya mana? Gunting. Udah diambil anak saya guntingnya. Oh my god. Ya sudah, gak apa-apa. Ya, nanti jangan lupa teman-teman, ingat, pinggiran ini harus dirapihkan. Oke, ya. Kita sematkan di bawahnya biar dia kelihatan bagus dan juntayannya terlihat jelas. Ya. Oke. Ini kita sematkan. Ya, ini harus bergabung. Jangan sendiri-sendiri, kasihan nanti kalau sendiri. Ya, seperti ini kira-kira. Ini kelihatan miring nggak? Kayaknya kurang ya. Kita bongkar lagi. Kita bongkar, posisinya harus terlihat kemiringannya. Sebelah sini aja. Nah. Ya, kemiringannya harus terlihat. Enaknya begini, salah pindahin. Kalau sudah dipayat, mana mungkin bisa dipindahin lagi? Nggak mungkin, ya. Udah bagus nggak? Sudah kelihatan berbeda nggak? Belum. Kalau menurut saya, di mana ya yang belum lagi? Coba dilihat. Oh, di tangannya. Kita pasang rumbe-rumbe renda. Dulu ya, kayaknya ada dulu. Nah, ini rendanya. Lihat teman-teman, rendanya. Udah ada yang kepotong. Gue kaget. Lupa dikancing. Nah, ini ya, rendanya nih. Ya, cakep ya. Nah, ini kita buat di tangan ya. Kita buat di tangan. Ya, cakep gak? Cakep ya. Terakhir adalah apa? Dijahit pakai tangan. Pilih benangnya yang sesuai dengan bajunya ya. Bajunya warna gold, otomatis benangnya warna gold. Nah, ini dia ya. Tapi jangan tiru saya putih. Sebab benangnya ketinggalan. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nanti kalau sudah selesai ininya, jarumnya baru terlihat bagus atau tidaknya. Nanti kalau kurang bagus, dilepas lagi, dijahit lagi ya. Ya.
selesai semuanya. Hasilnya, kok kabur ya? Iya. Tampak depan, tampak belakang, ya, tampak samping, tampak keseluruhan. Ya, tuh. Tampak sebelah mana nih? Samping lagi. Ya, dijahit, semuanya dijahit. Ya, supaya kelihatan lebih bagus dan natural. Dan tidak terlihat ada penambahan. Oke. Nah, teman-teman. Sampai di sini saja tutorial saya. Kalau misalkan teman-teman menganggap ini penting, teman-teman boleh tekan subscribe. Atau teman-teman menganggap ini penting dan supaya menjadi acuan berkreasi di rumah, boleh di lonceng, tekan lonceng ya teman-teman. Biarlah ini hasil daripada tutorial ini menjadi semangat ya teman-teman untuk berkreasi di rumah. Untuk bisa merubah, untuk bisa menciptakan sesuatu yang didesain sendiri. Oke teman-teman, nanti ada tutorial berikutnya. Pasti saya akan membuat sesuatu yang berbeda. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat berkreasi, selamat menciptakan hal-hal yang baru. Bye, sampai jumpa.